Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, salam bahagia selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Kalau kita lihat seseorang yang seakan-akan tidak pernah sepi duitnya, selalu pokoknya bendina tawaf ring mall, bendina jalan-jalan, setiap hari happy aja, piknik terus. Dari mana sih dia dapat duit itu? Apakah memang benar-benar dia dapat duit? Kayak duit tuyul, kayak duit pesugihan kan gitu. Sering kita melihat orang-orang yang hidupnya bergelimang harta benda, sampai dari masa pokoknya kecil dimanja, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Ini orang yang heboh seperti itu, tandanya bahwa memang benar-benar dia duitnya banyak. Nah, apakah semua orang memang punya jatah duit banyak dari Tuhan? Tidak semua sih. Ada orang yang untuk mencari sesuap nasi itu harus benar-benar berkeringat, harus kerja keras. Nek ora macul, ora untuk duit. Nek ora tandur, ora iso panen, misalnya begitu. Sebetulnya ada rahasia supaya kita dikejar rezeki. Piye supaya ketoke mbok gawene enggak terlalu serius, tapi kok duitnya akeh. Ketoke kerjane juga biasa saja, tapi kok nglumpuk, ya iso dadi sembarang, iso piye ya, kayaknya itu rezekinya itu datang sendiri gitu loh. Apa sih rahasia supaya kita dikejar rezeki? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dari sisi spiritual agama. Apa yang harus kita lakukan kalau kita orang-orang yang taat agama supaya kita dikejar rezeki. Yang kedua, dari sikap dan perilaku kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dikejar rezeki. Yang ketiga, dari keimanan dan keyakinan kita. Jadi 3-tiganya ini nanti akan kita kupas bareng. Tapi ketahuilah teman-teman, rizki itu semakin diluru semakin melayu. Jadi semakin kita cari dia akan lari. Terus pokoknya dikejar kemana-mana, lari kepeng wis ilang boh rizkine. Tapi kalau kita mampu untuk memanage menjauhi, malah kita itu didekati, dikejar sendiri. Nah untuk itu yang pertama dari kajian spiritual agama kita harus bisa mengelola hati dengan baik dan benar. Kalau kita mau dikejar rezeki, coba hati ini diresik isik. Hatinya bersih dulu. Ora usah kemantil dunyo, ora usah seneng dunyo. Karena rezeki yang baik pasti cari orang baik. Lho wong iku kemantil nek dunyo pelite minta ampun tapi depositonya miliaran sekarang. Bisa jadi nanti enggak. Kita kan kepenginnya mati foya-foya dan masuk surga. Jadi tidak akan kekurangan apa-apa begitu. Jadi kalau kita mau dikejar rezeki, yang pertama menepno hati, mengelola hati dengan baik dan benar. Wes dunia iki ra apa-apa. Dunia iki ra ana apa-apa. Mengelola hati. Ana wong njaluk bantuan bantu. Ana wong utang-utangi. Ana wong ngapusi ikhlasno, alah wong aku lahir ra nggawa apa-apa kok aku gak dihapusi. Ki dihapusi ditipu. Sapa kondo wong aku lahir ra modal loh, aku lahir udo kok. Gak modal apa-apa. Jadi aku gak ditipu. Terus pokoknya dunia ini gak apa-apa. Sudah kita kelola hati itu. Kita jualan, ada orang datang minta-minta, Bu minta makan, perut saya lapar, kasih. Bu uang saya tinggal kok 100.000, jajannya malah 110.000 kurang. Ya sudah gak apa-apa, gratis, ikhlaskan. Terus pokoknya gampang saja. Kita nggak kemantil dunia, kita nggak ngitung-ngitung sampai jelimet tentang duniawi. Itu yang pertama, mengelola hati dengan baik dan benar, spiritual agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama dengan ikhlas.
Disuruh sholat ya sholat dengan ikhlas, bukan sholat supaya duitnya akeh. Aku sholat duha 16 rakaat ben sugih, ya enggak begitu. Aku tak maca surat Al-Waqiah sedina ping 10 ben sugih, enggak, sudah baca surat Al-Waqiah sudah. Jangan sampai aku hari ini dapat rezeki banyak loh karena tadi aku baca surat Al-Waqiah 3 kali. Waduh. Itu sama halnya kita bukan dikejar rezeki tapi kita masih mencari rezeki begitu. Nah, kalau bisa baca surat Al-Waqiah, sholat duha, tapi bukan semata-mata karena ingin biarkan rizki itu yang mengejar kita. Kita sudah baca ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Baca sholat duha ikhlas lillahi ta'ala. Lakukan perintah-perintah agama itu secara ikhlas. Bukan ada pamrih supaya sugih. Aku tak lunga rene ben sugih, aku tak sholat ngene ben dikuakeh, enggak. Ikhlas dulu. Ketika kita benar-benar ikhlas, wes Gusti Allah sudah perso, ben rezekine do gembruduk teko. Itu secara spiritual agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama dengan ikhlas. Sudah nggak ada pamrih apa-apa. Yang ketiga, kita rajin bersedekah. Itu perintah agama. La in syakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid. Wes pokoke angger kowe syukur, bukti syukur ku apa? Gelem amal, gelem sedekah, tak tambahi. Itu dawuh Gusti Allah. Kalau begitu berarti kita rajin bersedekah. Wes pokoke ora ana wong njaluk kudu aweh-aweh. Ini wayah muludan berjanjenan, sholawatan masjid tukokno jajan, mushola tukokno jajan, majelis-majelis sholat tukokno jajan, wes ora apa-apa. Tapi bukan kemudian ada unsur politiknya yo. Ada orang yang senangannya pengajian geden-geden tapi hanya untuk mengumpulkan massa. Bendo nyoblos. Itu beda lagi. Ini benar-benar murni karena Allah. Kita rajin sedekah murni karena Allah. Yang keempat, supaya kita dikejar-kejar rizki. Rizkinya datang sendiri mengejar kita. Apa yang kita lakukan adalah kita selalu bangun tengah malam. Pokoknya ojo kaken turu nek bengi. Tidur jam 10 malam maksimal, jam 3 sudah bangun menjelang subuh. Sudah. Usahakan setiap jam 3 bangun, mandi tobat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat. Sudah itu lakukan. Apa yang kepengen dilakukan, lakukan ibadah sepertiga malam itu. Lakukan terus, continue, rutin, mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan terus pokoknya. Supaya kita benar-benar bisa membuat malam-malam itu adalah malam-malam takarub kepada Gusti Allah. Kita akan dikejar rizki. Praktekkan kalau nggak percaya. Tengah malam harus tangi, ojo kakean turu. Wes pokoknya tangi, adus, terus eling karo Gusti Allah, takarub marang Gusti Allah. Yang kelima, supaya kita benar-benar dikejar-kejar rizki dari kajian spiritual agama adalah kita selalu zikir, selalu sholawat. Saobae saelinge. Pokoknya zikir apa ya, elinge istighfar, elinge kalimah thayyibah, elinge tasbih, elinge sholawat. Pokoknya zikir terus secara kontinu, ojo mandek, saelinge, saobae, saambekane, hembusan nafasnya adalah zikir, ingat kepada Allah. Coba itu praktekkan. Nah, bagaimana ketika kita memang ingin dikejar rizki dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang spiritual agama, tapi dari sudut pandang apa yang ada pada diri kita sendiri. Loh iso no awake dhewe nekakno rizki, siapa bilang nggak bisa? Bisa dong. Kita bisa mendatangkan rizki kita sendiri. Jangan bicara soal jumlah ya. Namanya rizki itu variannya banyak. Tidak harus lah faktane kowe duit miliaran. Memang jatahe gak miliaran kok. Nek bete aku misalnya nek dompet ana duit 50 juta, 100 juta wis seneng. Misalnya Mas Ewi ana duit nang dompet iku 10 juta, 20 juta wis syukur. Beda dengan misalnya sing di pabrik tanggal 20 kok duitnya lagi 300 juta, susah dia bayarannya karyawan 1 miliar kok. Dia akan susah. Nah, apa yang membuat diri kita itu bisa dikejar-kejar rizki? Yang pertama itu optimisme. Jadi
Orang yang selalu optimis, selalu semangat, nggak pernah kekurangan rizki. Ada saja entah dari mana, dikejar-kejar rizki terus. Tetapi memunculkan sikap optimisme ini juga tidak mudah. Lagi ora kuat tuku rokok, aduh wong kok apes ngene. Tuku rokok kok ora ndek duit, awake dhewe diapes-apesno. Ya apes temenan. Ya Allah Gusti, jam 09.00 kok durung ana wong aweh kopi. Lah kenapa kok malah ngenteni wong aweh kopi? Kenapa enggak lulu duit supaya iso ngopi? Nah, ini optimisme itu harus terpatri dalam diri kita. Ketika kita optimis, ketika kita percaya diri, kita akan dikejar-kejar rizki. Muncullah sekarang ini yang sering pesimis, yang sering patah semangat, harus menjadi manusia yang optimis. Kita harus kejar-kejar rizki. Yang kedua, kita harus bersih jiwa raga. Rasa-rasa adus, ora tahu keramas, ambune penguk, wis pokoknya ora tahu penampilan sing kepenak, itu juga sulit rizki mendekat. Lah ape teko ambune ra enak kok penguk kok. Ya tidak bisa. Jadi mandi sehari 2-3 kali. Harus bersih badannya, jiwa raganya. Tidak hanya raganya loh, jiwanya juga. Jadi resik. Ora gampang hasut, ora gampang iri, ora gampang dengki, nggak gampang marah, nggak gampang dendam sama orang lain. Dia harus bersih jiwa raga. Wajahnya dilihat juga bersih, ora kulu-kulu. Terus kelihatan banget kalau wajahnya selalu bersinar-sinar, jiwa raganya bersih. Akan dikejar rizki. Kemudian yang ketiga, diri kita sendiri ini yang memunculkan energi positif untuk menarik rizki sehingga rizkinya mengejar-ngejar kita adalah ketika kita menjadikan ucapan adalah doa. Jangan sampai gara-gara seneng gluweh terus ngomongnya sak ngalah wis mbok gawe aku ku wangelan kaya apa nek ditakdir kere tetep kere, wis ora usah kesel-kesel lalu mending turu nang omah. Lho kan awake dhewe disabdo. Jangan. Kalau perlu orang lain bisa, kenapa aku enggak? Itu munculnya dari diri kita sendiri. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah kenyataan. Ucapan adalah harapan. Ucapan adalah asa. Itu cita-cita. Semuanya itu muncul dari diri kita sendiri itu. Kita optimis, menjaga kebersihan jiwa raga, kita selalu berucap yang baik-baik saja. Yakin, ora usah suwe-suwe, engkau kita akan merasakan. Loh iya ternyata tek ditata Gusti Allah, rizki ono. Kita akan dikejar rizki, tidak sengaja ditawarin pekerjaan, tidak sengaja dikasih rizki lagi, begitu terus secara kontinu. Itu munculnya dari diri kita sendiri. Jadi kebersihan jiwa raga kita, ucapan kita selalu doa, kemudian optimisme kita bangun. Dan yang keempat, supaya diri kita ini dikejar-kejar rizki, kita memunculkan aura semangat, aura positif adalah dari mana? Dari ketika kita mampu menjaga hati kita selalu bersih, selalu baik. Hati kita selalu baik. Wes pokoknya apa dianggap apik. Apapun yang datang di hadapan kita itu rahmatnya Allah. Apapun yang hadir di depan kita itu anugerah Allah. Apapun, wes rasa dianggap elek. Apapun. Kalau kita mampu seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah, rizki akan mengejar-ngejar kita. Jadi kita tidak merasa ditipu, tidak merasa diakali, tidak merasa dirugikan, tidak merasa, pokoknya apapun itu kita anggap sebagai rahmatnya Allah. Benar-benar kita lilo, kita ridho, kita rela terhadap semua ketentuan Allah. Pun Gusti kula ikhlas, kula lilo, kula ridho terhadap semua ketentuanmu. 4 ini optimisme. Jadi optimisme itu harus benar-benar kita patri pada jiwa kita, bersih jiwa raga. Jadi kudu resik,
Badannya ketok resik, ketok perkis, ketok ganteng, ketok ayu, aja ketok kulu-kulu. Kita menghargai diri kita. Ajining diri teko apike lati, ajining sarira teko apike busana. Nah, kita bersih jiwa raga kita. Yang ketiga adalah ucapan itu doa. Jadi berucap yang baik-baik. Selalu yang keempat adalah kebaikan hati kita. Wes pokoknya apapun yang ada di hadapan kita itu rahmati Gusti Allah. Kalau kita mau dikejar-kejar rizki. Kemudian ada juga trik cara supaya kita dikejar rizki tadi dari spiritual agama, kemudian dari diri kita sendiri. Yang keempat adalah dari keyakinan dan keimanan kita. Apa bedanya dengan optimisme? Bedanya seperti ini. Kalau kita mau dikejar-kejar rizki muncul dari keyakinan dan optimisme kita, itu kita selalu yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mendatangkan rizki dari Allah. Optimis itu sebuah sikap, sebuah keyakinan kan begitu. Tapi pada yang segmen yang ketiga ini, pada hal yang ketiga ini adalah kita memunculkan sebuah energi yang akhirnya kita menjadi aktif untuk menjemput rizki. Seperti misalnya ditawarin pekerjaan seseorang tapi dia tidak ahli, tapi karena dia saat itu wis pokoknya tak lakoni sih, aku belajar ya, tiba-tiba tidak sengaja justru untungnya wakeh, dia muncul hasil yang sangat luar biasa. Wah, aku gak pernah main tambang, sekali main tambang waktu aku mobil misalnya. Karena dia mau kerja keras, dia mau belajar, dia mau mencoba. Sehingga munculnya itu adalah dari keyakinan. Yakin aku ini nanti aku akan berhasil di bidang ini. Ada anak yang kelamaan nganggur, kemudian dia berani merantau keluar Jawa maupun keluar negeri. Sudah, aku mau ini merantau untuk bisa mendapatkan hasilnya. Enggak apa-apa, itu dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita ciptakan baik secara spiritual agama, baik dari sikap kita sendiri atau dari kegiatan yang kita lakukan, benar-benar kita menyemangati diri kita sendiri untuk aktif supaya kita terpilih menjadi hamba Allah yang dikejar-kejar rizki. Semoga semuanya kaya raya, kaya hati. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.